Ya, itu nomor 15 ya. Bisa dicatat ya. Ada pertanyaan nggak untuk nomor 15 kira-kira? Lima belas. Ya, ini harus diingat ya, rumus deret ya, deret aritmatika. Ini kan harusnya sudah pernah berikan. Kalau rumus aritmatikanya tuh bertingkat, Kak. Jadi misalnya beda tiap sukunya tuh juga ini membentuk barisan aritmatika. Nah, itu gimana, Kak? Oh, mencari SN ya? Kalau ini kan bisa dibilang barisan aritmatika tingkat 1 kan, Kak, ya. Karena bedanya kan tetap sama kan, 3, 3, 3, 3 gitu kan. Nah, tapi kalau barisan yang aritmatikanya tingkat 2, itu bedanya tuh juga membentuk barisan aritmatika, Kak. Jadi bedanya tuh misalnya bilangan ganjil gitu, Kak, ya. Nah, Ya. kalau barisannya juga membentuk bilangan ganjil kan bedanya 2 tuh. Nah, itu disebutnya barisan aritmatika tingkat 2. Ada nggak rumusnya tuh kalau Ya. barisan aritmatikanya bertingkat gitu? Biasanya kalau untuk barisan bertingkat itu Karena ditanya mungkin suku sering UN. muncul juga nanti. Iya, suku UN-nya dia biasanya UN. UN-nya dia, suku ke N-nya. Kalau dia tingkat 1 kan UN-nya dia yang biasa gini, A Iya. tambah N kurang 1 kali beda. Nah, ini tingkat 1 kan kalau bedanya sama seperti ini. Nah, kalau dia yang tingkat bertingkat atau tingkat kedua, nanti rumus UN-nya dia sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B tetap sama, ditambah lagi di sini ada N kurang 1 dikali N kurang 2 per 2 kali C. Gitu. Ini rumusnya. Halo, Kak, putus-putus tadi. Ya, ini biasanya kalau untuk yang bertingkat ditanya suku ke N-nya, yang ini. Kelihatan. Ini saya Iya, terlalu Pak. kecil. Seperti soal yang KSK kemarin kan ada dia tuh. Ditambah Iya, itu iya. N kurang 1 kali N kurang 2 kan. Dikali, ini dibagi 2 dulu, Iya. kali C. Nah, ini rumusnya dia. Untuk tingkat kedua, ada C-nya. C itu dia selisih yang di keduanya. Misalnya ini kan 1. Iya. Kemarin kita buat ya. 3. 1, Ini 3. Barisan selisih bilangan 2. kuadrat, Pak. Iya, barisan kuadrat. Ya. Ini enggak sama. Iya. Misal 3, ini 3. Kalau 3 berarti ini 3 tambah 3, 6 ya. Nah, ini 1. Nah, 1, 3, 6, 10 gitu kan. Ini kan 4, selisihnya kan 1 juga. Nah, ini barisan ini tingkat kedua. A-nya yang ini 1A. B-nya yang ini nih, B-nya. C-nya yang ini. Nah, itu dia. Iya. Menurun gitu, Pak. ABC gitu ya. Iya, Nanti D menurun. gitu. Nah, kalau kita Angkatnya kan gitu. ini kan di selisihnya Makasih. 3 semua kan. Ini A-nya 2, bedanya 3. Ya. Gitu aja kalau yang ini. Ini Ya. Ya, makasih banyak, Pak. ya, ini ibu atau muridnya nih? Gurunya kayaknya. Ini murid. Oke. Nah, sekarang ini pernah keluar juga di soal provinsi tahun lalu, soal nomor 19. Nomor 19. Ada yang udah ngerjain nomor 19? Coba. Masih file yang kemarin ya, karena aljabar penting sekali. Nomor 19, coba lihat lagi dulu ya. Nah, ini dia.
Ini soal tahun lalu, 19. Gini. Ya, ini soal KSNP, SMP ini tahun lalu seperti ini. Jumlah semua bilangan bulat positif N sedemikian sehingga N kurang 1 kuadrat dibagi 3 itu merupakan bilangan bulat adalah. Ini sebenarnya sih kalau untuk tingkat SMA, pembagian ini masuk di materi suku banyak polinomial cara bersusun. Caranya tinggal kuadratkan aja ini. Lalu dibagi N tambah 3. Jadi N kurang 2 kuadrat kan dibagi dengan N plus 3. Nah, ini kuadratkan dulu. Ini kan kuadrat sempurna. N kuadrat kurang 2 kali 2 kali N berarti kurang 4N. Ditambah 2 kuadrat 4. Ini dibagi dengan N plus 3. Nah, jadi soal seperti ini kita bagikan dengan cara bersusun. Nah, caranya gini aja nih. N kuadrat kurang 4N ditambah 4 kita bagi cara bersusun dengan N plus 3. Gitu. Depannya dibagi, N kuadrat dibagi N. Itu kan N. Lalu dikali. Ibaratnya begini nih, kalau pembagian biasa kan, contohnya aja lah, kalau bilangan bulat 17, 173 dibagi dengan misalnya saja 4. Ini kan 17 bagi 4. 4. Lalu dikali nih, 4 kali 4 kan 16. Nah, sama ini juga, kali. N kali N. N kuadrat ditambah N kali 3, 3N. Gitu. Nah, kalau di sini setelah dikali, kita kurangkan kan? 17 kurang 6, 1. Sama, ini juga kita kurangkan. Nah, ini habis. Min 4N kurang 3N. Minus 7N. 4-nya turun ya, tambah 4. Dan seterusnya. Gitu. Ini kita bagi lagi ke sini. Min 7N bagi N. Minus 7. 7 kali N plus 3. Min 7 kali N plus 3. Min 7N. Min 7 kali 3 minus 21. Kurangkan lagi sampai dia tidak ada N-nya lagi. Ini 4 kurang min 21 berarti 25. 25 kan tidak bisa dibagi N. Nah, itulah sisanya. Gitu. Jadi ini sama dengan hasilnya tadi adalah N kurang 7 tambah sisanya ini sisa. 25 per N plus 3. Nah, jadi kita lihat di sini jumlah semua bilangan bulat N, bilangan bulat positif. Jadi N itu positif. Sedemikian sehingga bentuk ini merupakan bilangan bulat. Nah, karena N bulat tentu bilangan bulat kurang 7 itu bilangan bulat juga. Nah, bentar ya. Halo?
Ya, gimana? Berarti kesimpulannya kan ini bulat, bilangan bulat. Karena N bulat, ini bulat. Tinggalin aja. Supaya bulat tentu N tambah 3 itu kan membagi 25. Ini simbol membagi. Berarti dia N tambah 3 harus semua faktor dari 25. Gitu aja. Ya. Nah, tinggal dicari aja faktor dari 25. Plus minus 1, plus minus 5, sama plus minus 25. Silakan dilanjutkan. Ya. Nanti contoh satu sampel ya. N tambah 3, yang pertama ya, sama dengan 1. Berarti kan dapat N sama dengan minus 2. Boleh nggak N positif? Ini tidak memenuhi gitu. Silakan dilanjut. Nanti kirim aja ke WA Japri. Ya, ini sudah satu orang yang kumpul Jaki ya, Jaki. Ya, logikanya sih memang karena dia bilangan positif N positif, tentu yang negatif tidak kita ambil ya. Nah, yang pasti N tambah 3 kita buatnya sama dengan 5. Harus lebih besar dia dari 3 supaya tidak negatif. Sini N sama dengan 2. Ya, satu lagi N tambah 3 sama dengan 25. Berarti N sama dengan 25 kurang 3. 22. Jadi ini yang memenuhi. Kalau kita ambil minus 5, pasti minus N-nya gitu. Jadi tergantung syaratnya. Karena dia bilangan bulat positif N, yang memenuhi pasti N plus 3-nya di atas 3. Gitu. Nah, jadi jumlah atau sigma N yang memenuhi adalah 2 tambah 22 sama dengan 24. Ya. Nah, Nadine juga full nih. Ya, kalau udah paham coba ke nomor 20 coba.
Ya, nomor 20 sama ya caranya. Silakan dicoba.
Yang udah selesai nomor 20 dikirim ke WA aja biar saya periksa. Tinggal dibagi aja ini ya. Nah, coba dibagi kayak tadi caranya. Jaringannya tadi kurang bagus.
Ya, ini udah kulirin Jaki, Nadine, Ratu. Bentar ya, cek dulu. Iya, min 20N. Wah, ini beda-beda jawabannya. Oh, beda lagi. Oh, ini Ratu nggak boleh dibagi 10N bagi 2, nggak boleh. Itu kan ada 25. Caranya harus secara bersusun, Ratu. Enam 69. Nah, ini hati-hati juga. Bilangan ini bilangan asli ya, bilangan ini semua. Sekarang coba ini. Hasil yang kita punya, coba kembalikan lagi. Apakah bilangan asli gitu? Ini harus diuji lagi. Oke, sama-sama kita bagi lagi ya. Tadi 10N kuadrat tambah 29 dibagi N tambah 2 ya. 10N kuadrat bagi N kan 10N. Kalikan 10N kuadrat tambah 20N. Ingat, ini beda nih. Ini nggak ada N ya. Kita kurang. Ini kurang habis. 29 kan dikurang ini nggak bisa. Berarti minus 20N aja tulis di depan. Tambah 29. Seperti ini ya. Baru bagikan. Min 20N bagi N. Minus 20. Nah, dikalikan. Min 20 kali N. Min 20 N. Kurang 40 ya. Kurangkan lagi. Ini habis. 29 kurang min 40. Berarti 40 kurang 40 tambah 29 69. Nah, artinya persamaan kita tulis 10N kuadrat ditambah 29 dibagi N plus 2 itu sama dengan hasilnya ini ya. 10N kurang 20 ditambah 69 per N plus 2 gitu. Nah, sementara ini bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Nah, N-nya adalah bilangan bulat. Atau di sini N-nya asli ya, bilangan asli. Tentu N tambah 2 semua faktor dari 69. Ya. N tambah 2 membagi habis 69 ya. Nah, berarti sebenarnya N plus 2 itu faktornya 1 plus minus 1 ya kalau semuanya. 69 bisa dibagi 3 ya. Nah, bagi 3 berarti 23 ya. 3 bagi 3, 23 ya. Nah,
plus minus 69. Nah, ini cuma diuji ya. N bilangan asli tentunya negatif tidak mungkin ya. Nah, uji aja N plus 2 langsung ke 3. Berarti N sama dengan 1. Nah, 1 apakah memenuhi? Pertanyaannya apakah N1 memenuhi? Uji aja ke sini. Nah, kalau 1 ini kan positif, positif enggak? Gitu. Berarti Jaki kurang 1 enggak ada ya Jaki? Jaki udah kirim jawaban ini. Langsung N-nya 5. Oh, salah juga ini Jaki mengurangkannya nih. Salah nih, Jaki 20 kali 2 kok min 20, harusnya min 40 ya. Ada kesalahan. Coba diperbaiki dulu. Oh, ini Nadine bikin N tambah 2-nya 3 ya, berarti 1. 1 memenuhi ya. Baru 23 sama 69, 67. Ya, benar ya. Oke, jadi yang memenuhi dia pertama N tambah 2 sama dengan 3. Baru N tambah 2 sama dengan 23. Berarti sini N-nya sama dengan 21 ya. Kemudian N tambah 2 sama dengan 69. Ini adalah 67. Jadi jumlah semua anggota N yang memenuhi dengan N bilangan asli. Jadi sigma N yang memenuhi adalah 1 tambah 21 tambah 67. 22 tambah 67, 89. Silakan diperbaiki yang salah. Oke, sekarang kalau sudah, kita masuk ke bahan selanjutnya ya. Ini di copy dulu. Nah, bahan yang tadi Bapak kirim. PGL itu persamaan garis lurus. Kemudian persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, dan PTS. PTS itu adalah pertidaksamaan. Ya, ini kita ambil dasarnya dulu ya. Ini tentang persamaan garis lurus. 2 titik A dan B diketahui ya titiknya. Garis L dengan gradien min 3/4 melalui titik B. Jarak antara A dan garis L adalah. Nah, ini harus digambar ya. Gambar biar tahu dia bagaimana kondisinya. Jadi anggap saja ini A dan B ada garis L.
Ini misalnya garisnya. Ya, garis L, gradiennya ada dengan diketahui gradiennya adalah min 3/4. Melalui titik B, anggap saja titik B di sini ya, ini kita misalkan aja. Titik B yaitu 12 min 1. Nah, jarak antara A dan garis L, anggap saja A di sini ya. Nah, kita belum tahu A-nya di mana gitu. Misalnya saja A-nya di sini. Nah, pastinya A-nya itu di sini ya A-nya. Ini A. Kurang pas ya gambarnya. Harusnya tidak lurus ya. Coba. Kalau dia negatif, miringnya ke kiri. Nah, jadi kita buat garisnya kan negatif nih. Miringnya ke kiri. Seperti ini. Min 3/4. 3/4. Oke. Inilah si garis L. Dengan gradiennya negatif 3/4. Melalui B. B-nya di sini kita misalkan ya. 12,-1. Sini aja. Sementara titik A 1,1. Sini titik A. Nah, jarak antara A ke garis L. Ingat, jarak itu harus yang terdekat. Jadi kalau terdekat itu biasanya dia tegak lurus. Nah, inilah jaraknya, X misalkan. Nah, seperti inilah sketsanya. Jadi menjawab soal-soal tentang fungsi kuadrat atau garis, tentu lebih mudah kita buat dulu gambarnya atau sketsanya. Oke, langkah pertama coba buat nama garis ini. Nah, persamaan garis lurus ada rumusnya ya. Persamaan garis lurus, rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Gitu. X1 itu siapa? Y1, titik yang melaluinya. Jadi yang melalui garis L tadi adalah ini, titik B. Nah, jadi nama garis ini adalah Y kurang min 1 sama dengan M-nya minus 3/4. X kurang X1 adalah 12. Nah, ini dikalikan berarti Y tambah 1 sama dengan minus 3/4. Oke. Nah, 4 bisa kali silang kemarin ya. 4 kali Y tambah 4 kali 1, 4 sama dengan min 3 kali X. Min 3X tambah min 3 kali min 12 berarti positif 36. Atau ini garisnya 4Y tambah 3X ya. Atau 3X tambah 4Y kurang 4 kurang 36 berarti 32 sama dengan 0. Oke. Ya, ini garisnya. Nah, sekarang bagaimana mencari jarak? Bisa ada dua cara sebenarnya, ya. Pakai rumus, ada rumusnya, atau pakai cara lain, kita cari dulu garis ini, garis yang warna biru, tegak lurus dengan garis L. Kemudian cari titik potongnya, gitu. Oke, ini L garis, ini misal garisnya garis K, ya, kan tegak lurus. Nah, kita cari garis K gradiennya. Ingat kalau ada garis pertama tegak lurus dengan garis kedua, maka nanti rumusnya adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1. Oke, kalau sejajar, kalau L1 garis ke-1 sejajar dengan garis L2, rumusnya adalah gradiennya sama, M1 sama dengan M2. Nah, kita pakai ini, garis K ini, warna biru ini, tegak lurus dengan garis L. Berarti M1 kali M2 sama min 1, atau M dari L, ya, garis L, dikali M dari garis K sama dengan min 1. M garis L tadi minus 3/4. Dikali dengan MK yang mau dicari, min 1. Dikali silang, maka MK sama dengan 4/3. Nah, sekarang bisa dilanjutkan, coba ya.
tentukan garis K. Nah, ini kan persamaan garis lurus, ini garis L tadi ya. Dengan cara yang sama. Ini garis L. Ini tadi garis L ya. Nah, sekarang tentukan garis K. Oke. Gradiennya dia ini melalui titik ini. Nah, setelah dapat garis K, coba dieliminasi dengan garis L untuk mencari titik potong sini. Nah, silakan. Nanti udah dapat, misalnya titik sini, titik C. Maka X itu ada rumusnya. Rumus jarak antara dua titik. Nanti rumusnya adalah akar X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Ya, silakan dicoba dilanjutkan ya. Ini adalah rumus jarak antara dua titik. Ini X1 Y1 dan ini X2 Y2. Silakan dicari dulu garis K. Ya, silakan belajar membuat persamaan garis ya. Di rumusnya ini aja sebenarnya. Nih. Nah, ini garis. Coba dulu buat apa nama garis K. Ini garis K yang kita misalkan ya. Yang tegak lurus dengan garis L. Seperti ini dapat nanti. Nah, kita mau cari titik C, titik potong antara garis L dan K. Silakan yang sudah selesai di foto di japri aja biar Bapak cek lagi. Ini jarak antara dua titik ya. Ini rumusnya. Ini kalau dia sejajar ini sama. Ini kalau tegak lurus ini rumusnya. Nah, gitu. Nanti konsep-konsep garis ini sangat berguna di geometri.
Nah, Nadine udah kirim. Y kurang Y1. Y1-nya, Y1-nya 1 atau min 1? 1. Nadine diperbaiki nih. Y1-nya 1. X1-nya juga 1. Yang ini A kan? Titik yang melaluinya 1,1. Yuk, yang lainnya mana? Baru Nadine nih. Tapi masih harus diperbaiki, mencari garis K. Oh ya, dari koreksi. Oke, benar, Nadine ya, garisnya. Sekarang cari titik potongnya. Eliminasi garisnya. Ya, ini tadi Y kurang Y1-nya ini ya. Kan titik A, garis K 1 sama dengan M. M-nya 4/3. Kali X kurang X1-nya juga 1. Garis hilang. 3Y kurang 3 sama dengan 4X kurang 4. Sehingga ini menjadi 4X kurang 3Y kurang 4 tambah 3 kurang 1 dengan 0. Oh, ini pakai rumus langsung di cara kedua. Ya, udah selesai. Sip. Ya, dieliminasi. Oh, udah dieliminasi. Diandra. Oh, titik potongnya udah dicari. Oke. Iya, betul. Ya, jawabannya 5 ya. Ya, ini boleh dieliminasi ke sini ya. Nanti dapat titik potongnya. Ya, masukkan ke rumus ini. Nah, itu aja. Kayaknya bisa dilanjutkan. Nanti titik potongnya 4,5 ini ya. 4,5. Kita masukkan rumus ini ya, jaraknya X atau D akar 4 kurang 1 kuadrat tambah 5 kurang 1 kuadrat. Itu sama dengan akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ya. 5. Ya. Lanjut sekarang nomor 2. Nah, ini garis. Nomor 2.
Jika persamaan ini memiliki penyelesaian bilangan bulat X dan Y, maka nilai dari M tambah X tambah Y yang mungkin adalah, nah ini boleh dieliminasi ya. Nah, tapi kita melihat X itu harus bulat dan Y. Coba dieliminasi dulu. Misalkan dieliminasi ini boleh cari X dan Y. Jadi menjawab soal Olimpiade itu kadang dia tidak mesti satu cara yang sama, bisa cara berbeda. Yang penting harus berani mencoba gitu. Coba aja, misalnya mau matikan mana nih? X boleh, atau matikan Y karena itu tidak ada variabel M boleh. Nah, coba saja. Nanti ujung-ujungnya arahkan dia bilangan X dan Y itu bulat. Gitu. Coba matikan dulu Y-nya, eliminasi. Mungkin akan dapat X-nya dalam M. Nah, ini kan ada hubungannya seperti soal nomor 19 tadi. Nomor 19 dan 20. Nah, ada hubungannya mirip. Yang setengah jalan boleh dikirim fotonya, walaupun masih separuh jalan, biar dikomentari. Nah, ini Diandra udah kirim nih. Oke, mantap.
Tambah ya. Ditambahkan persamaan 1 dan 2 sehingga mati Y-nya. Oke, karena X harus bulat, maka M tambah 4 merupakan faktor 21. Ya, M tambah 4 sama dengan 1. Kalau 1 berarti kalau 1 M-nya 3. Oh, min 3 benar, M-nya min 3. X-nya 21 sehingga Y 28, maka ya itu salah satunya ya, boleh. Lalu yang lain, cari kemungkinan yang lain. M tambah 4-nya 3 boleh. Nah, di sini hati-hati ya, tidak ada keterangan bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat negatif boleh. Gitu. Oh, ini Ratu udah kirim juga. Loh, ini soal yang mana? Kok ada K-nya? Nomor 3 ya? Nomor 2 dulu nih, Ratu. Ya, baru 3 orang yang kirim. Ya, jadi boleh aja ini dicoba ya. Langsung ditambahkan saja boleh. Ini habis. Berarti ini ditambahkan M tambah 4 dikali X sama dengan 21. Berarti kan X sama dengan 21 per M tambah 4. Nah, maka M tambah 4 adalah semua faktor 21 ya. Sampai bulat X-nya. M tambah 4 adalah semua faktor ya. Jadi semua faktor boleh positif, boleh negatif. Nah, dicoba aja. Masih bisa lagi yang lain nih, Ratu. Kan nggak selamanya positif, boleh negatif. X1 ya, setelah M ketemu dapat X dan Y, kita masukkan. Nah, ini ya, misalnya berarti kan semua faktor dari 21, berarti M tambah 4 itu 13721 ya. Tapi uji lagi kemari harus bulat. Yang pertama tadi M tambah 4 sama dengan 1. M sama dengan minus 3. Boleh minus 3. Nah, kalau M minus 3, masukkan ke sini. Minus 3. Berarti X-nya 21. Nah, kalau X 21, masukkan kemari. 3Y kan sama dengan 4X. Berarti Y sama dengan 4X per 3. Dapat Y-nya kan? Y sama dengan 4 kali 21 per 3. Berarti ini 28.
Ini 1 ya, tinggal jumlahkan dari persamaan ini. Maka M tambah X tambah Y sama dengan M-nya tadi -3, tambah X-nya 21, tambah Y 28. Ini berarti 18 tambah 28, 46, itu 1 ya. Nah, sekali lagi ya. Nah, jadi ada banyak kemungkinan nanti diselesaikan. Gitu. Yang kedua nanti dan seterusnya ya. Pokoknya nanti di sini plus minus 1, plus minus 3, plus minus 7, dan plus minus 21. Ya, agak panjang. Harus lengkap dia. Kalau uraian, soal uraian harus lengkap. Ya, nanti dilanjutkan saja kita ke nomor 3. Ya, nomor 3 ini adalah parabola dengan lingkaran, atau pokoknya untuk semua kurva ya. Parabola dengan lingkaran atau dengan garis itu nanti ada 3 kejadian, yaitu bisa berpotongan, bisa bersinggungan, bisa tidak berpotongan dan tidak bersinggungan, ada 3. Jadi hanya cek diskriminan. Ya, jadi teorinya ini hubungan 2 kurva. Hubungan 2 kurva. Yang pertama berpotongan. Kalau berpotongan nanti misalnya gini, ini parabola, ini garis, ini berpotongan di 2 titik gitu. Nah, nanti kalau berpotongan langsung aja diskriminan sama lebih besar 0. Yang kedua, kalau dia menyinggung atau bersinggungan ya. Nah, bersinggungan misalnya ini parabola dengan garis seperti ini. Nah, ini bersinggungan ini, memotong di 1 titik sama, itu diskriminan sama dengan 0. Ingat ya rumus diskriminan. B kuadrat kurang 4AC. Nanti yang ketiga dia tidak berpotongan dan tidak bersinggungan. Atau tidak berpotongan. Nanti diskriminan kecil 0. Ya, itu saja. Nah, berarti udah bisa dijawab nomor 3. Y-nya ini gantikan kemari ya supaya jadi sama kuadrat. Kita substitusi. Oh, gambarnya kalau yang tidak berpotongan misalnya satu seperti ini, satu seperti ini. Ini tidak berpotongan. Ini gambar seperti ini seperti ini seperti ini. Nah, ini kita substitusi aja, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Y-nya ganti ini. Atau X kuadratnya diganti, lebih mudah kayaknya X kuadratnya ya. Karena kalau Y diganti, nanti jadi X pangkat 4. Nah, sementara kita mencari diskriminan untuk X pangkat 2. Nah, X kuadrat kita ganti. Jadi dari sini sama ini, X kuadrat sama dengan Y kurang K. Nah, ganti kemari. X kuadratnya adalah Y kurang K. Tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, nggak masalah, mau dia X, mau Y, diskriminannya sama. Kita buat ini Y kuadrat tambah Y kurang K kurang 9 sama dengan 0. Nah, ini jadi Y kuadrat tambah Y kurang, nih kita gabungkan C-nya. K tambah 9 sama dengan 0. Jadi, ingat ya, koefisien X kuadrat atau di sini Y kuadrat itulah A-nya. Berarti A-nya berapa? 1. B-nya berapa? Koefisien ini 1. C-nya yang ini semua, minus K tambah 9. Nah, karena soalnya adalah
tidak berpotongan berarti pakai yang ini, diskriminan. Silakan dilanjut ya, gampang. Silakan. Oh, ada yang udah selesai. Iya, dia kecil 0. Oke, jadi K-nya berapa? Berapa saja K-nya? Tidak berpotongan tadi ya. Berarti D lebih kecil 0. B kuadrat kurang 4AC kecil 0. B-nya 1. 1 kuadrat kurang 4, A-nya 1. B-nya min K tambah 9 kecil 0. Jadi 1 min kali min positif ya. Ditambah 4K kali ke dalam. Ditambah 36 kecil 0. Berarti 4K kecil dari minus 37 ya. K kecil dari minus 9,5 ya. 9/4. Nah, sementara K besar min 20. Jadi K itu dia seperti ini kita buat. Besar dari min 9/4, kecil min 20. Terbalik. K kecil dari min 9/4, K-nya besar min 20. Berarti bilangan bulatnya mulai dari berapa? Dari, ini kan tidak ada sama dengan, berarti min 20 tidak ikut. Min 19, min 18, terusnya sampai min 9 ya. Ya, berarti banyaknya K ada berapa nih? NK. Ya, ada 11. Oke, ini bisa nomor 3. Nomor 4, ya ini dasar untuk persamaan kuadrat. Ya, gimana? Jika akar-akar
persamaan kuadrat ini adalah M dan N dengan M besar N. Serta akar persamaan kuadrat ini adalah A dan B dengan A besar B. Maka M kurang B. Ini pemfaktoran aja. Nah, kalau yang ini gampang nih, yang bawah ini. Ini kalau difaktorkan X dikali X. Dikalikan, cari bilangan yang kalau dikalikan dia minus 2016, tapi dijumlahkan positif 2015. Berarti positif 2016 kurang 1 ya. Ada apa di sini X-nya sama dengan minus 2016. X sama dengan min 1. Untuk yang ini A besar B. Berarti ini B ya. Hanya 1. Nah, sekarang masalah yang ini. Coba. Ini kalau dikuadratkan seperti ini dalam kurung berarti 2016-nya kita kuadratkan. Kurang 2015 kali, ini kali ya. Titik aja lah. Kali 2017. Kali X min 1 sama dengan 0. Nah, silakan difaktorkan. Ini kita arahkan ke 2016 kan bisa dirubah sebenarnya. Eh, 2015 itu adalah 2016 kurang 1. Ini 2017, 2016 tambah 1 gitu. Nah, coba kali X. Coba ini mungkin bisa dimanfaatkan. Berapa faktornya? Harusnya ini 2016 kuadrat ya. X dikali ini X. Nah, ini gimana? Min 1, berapa kali berapa min 1? Oh, yang ini kan bisa ditulis lagi nih. Menjadi 2016 kuadrat kurang 1 nih. Ya kan? Nah, sama. Berarti udah kelihatan ini kurang 1.
Ini tambah 1 kurang 1 gitu. Coba cek. 2016 kuadrat kurang 1. Pas, berarti X-nya ada 2. 1 per 2016 kuadrat. Atau X-nya sama dengan min 1. Sekarang di sini. M besar N. Ini negatif, ini positif. Berarti inilah M-nya. Ini N-nya. Oke. Yang ditanya M kurang B. Jadi M kurang B sama dengan M-nya ini. B-nya tadi ya. Min 2016. Berarti per 2016 kuadrat tambah 2016. Ya, itu nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Kayaknya ke nomor 6 dulu lah. Ya, kita belum menggambar grafik. Nah, ini OSP. Jika salah satu akar persamaan kuadrat ini adalah bilangan prima, maka nilai C terbesar yang mungkin adalah, nah, ini bisa kita gunakan rumus jumlah dengan rumus kali. Nah, jadi teorinya sedikit ya, persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar X1 dan X2. Nanti rumus jumlahnya X1 tambah X2 min B per A. X1 kali X2 C per A. Kalau X1 kurang X2 akar diskriminan per A. Gitu. Ini ya rumusnya. Nah, berarti cari dulu dikalinya. Ya, cari kali baru jumlah. Nah, sekarang pertanyaannya kan di sini salah satu akar persamaan kuadrat itu adalah bilangan prima. Gitu. Cari dulu kalinya X1 kali X2. C per A berarti 168 dibagi 2. 1 kali X2 84 ya. Kemudian X1 tambah X2 min B per A. Jadi X1 tambah X2 min C tambah 2015 per 2. Ditanya adalah C maksimum. Cari di sini yang salah satunya bilangan prima. Akan dicoba ya, cari aja nih perkalian dua bilangan yang salah satu bilangan prima dikalikan 84. Coba-coba nanti masukkan ke sini. Nah, nanti ketemu mana C-nya yang maksimal. Silakan.
Ya, udah ada yang kirim 1 orang. Akar-akarnya berapa nih? Delapan 84 itu bisa 2 kali 42. Ini enggak, ini prima ya. Ini uji kemari. Tahu enggak? Yang lainnya bisa, ini 42 itu 7 kali 6. Berarti bisa 7 kali 12. Ya, gitu aja. Coba mana dia yang menghasilkan C tertinggi. Oh, ini ada juga pakai yang wah, ini X-nya kok hilang ya, Ra? Ini tadi minnya panjang. Ini kalau diuji kemari dikalikan ke sini 2 dikali X1 tambah X2 kan sama dengan min C tambah 2015. Berarti pindah ke sini C itu sama dengan 2015 dikurang 2 dikali X1 plus X2. Apa logikanya? Supaya C maksimum dari persamaan ini. Nah, jadi ini kan dikurang nih. Berarti supaya agar C maksimum, maka X1 tambah X2 harus minimum ya. Gitu, harus minimum logikanya. Tanpa menguji semua, harus minimum. Jadi kalau 2 dengan 42 kalau ditambahin ini 44. 7 dengan 12 ini jumlahnya 19. Nah, cara yang lain kalau ini bisa 6 itu bisa 2 kali 3. 7 kali 2 14. Bisa juga dia 14. Ya, ini 7 kali 2 14 kali 6 ya. Nah, ini dijumlahkan 20. Dan seterusnya. Nah, jadi yang mana yang X1 tambah 1 minimum jelasnya ini kayaknya 7 dengan 12. Berarti 7 dengan 12. Masukkan ke sini. Ya. 7 tambah 12 tadi adalah kemarin aja langsung ya. C sama dengan C maksimum ya sama dengan 2015 kurang 2 dikali. Nah, ini kan tadi jumlahnya cuman 19. Gitu ya. Berarti 2015 dikurangi 38 ya. Ya. Oke. Ini 19 7 ya. Cocok.
1977 itu 27. Salah itu enggak? Kita hitung. 2015 kurang 300. Ya, 1977. Oh, kalau minus tak mungkin. Kalau C minus kecil sekali. Harusnya dia yang maksimum yang ini ya. Positif dia C-nya. Oke, nomor 6. Besok kita tetap masuk jam 8 pagi. Nanti Selasa jam 3 sore, nanti tambahannya kemungkinan Rabu ya, Rabu siang. Rabu jam 11 WIB tambahannya lagi. Oke, habis nomor 6, samaran kuadrat dulu kita fokuskan. Samaran kuadrat, samaran kuadrat sini. Habis. Kita ke nomor 7 dulu ya. Ini mudah kayaknya. Nomor 7 ini mudah. Nah, pergeseran grafik dan pencerminan. Oke, kita baca dulu soalnya. Jika kurva parabola ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian digeser ke arah sumbu X positif sejauh 2 satuan, maka diperoleh kurva dengan persamaan. Oke, sekarang gini, apakah bisa menggambar ini enggak? Nih, fungsi kuadrat. Ini parabola ya. Cara gambarnya lihat koefisien X kuadrat. Kalau dia positif berarti terbuka ke atas. Jadi fungsi kuadrat ya. Yang penting sekali di sini fungsi kuadrat. Kalau ada Y atau Fx, untuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C atau Fx sama saja. Ini kita penting sekali A-nya. A itu masalah keterbukaan. Jadi nanti ada terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Jadi ada 2 nanti gambarnya. Kalau A positif besar 0, maka parabola terbuka ke atas seperti ini. Nah, tentu kalau dia terbuka ke atas punya nilai atau titik minimum. Ini sampai tadi enggak. Kemudian kalau dia A-nya negatif kecil 0, maka parabola terbuka ke bawah ya. Maka kalau ke bawah punya titik maksimum. Nah, bagaimana mencari titik maksimum minimum? Ini dia tentu XP, YP. Ya, titik puncak. Ya, XP itu dinamakan sumbu simetri nanti. Karena dia membagi 2 bagian yang sama. Sumbu simetri. YP nilainya. Nah, jadi sumbu simetri ya. Sumbu simetri itu tadi XP, X puncak. Rumusnya adalah min B per 2A. Atau pembuat dia puncak, pembuat maksimum atau minimum.
Kemudian untuk nilainya, ya, nilai puncak, ya, nilai puncak atau nilai maksimum atau minimum, ya, tergantung dia gambarnya, itu YP. Rumusnya adalah diskriminan per min 4A. Ini perlu diketahui teorinya. Nah, sekarang misalnya kita disuruh menggambar ini. Pertama tentukan A-nya. A-nya ini 1, ya. Positif, berarti terbuka ke atas. Jadi cara menggambar, ya. Cara menggambar fungsi kuadrat atau parabola. Yang pertama tentukan dulu A. Kemudian yang kedua, hanya ini aja, tentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X. Nanti syaratnya Y sama dengan 0. Itu aja, nanti udah kelihatan. Baru terakhir boleh dicari titik puncaknya, boleh. Itu tambahan saja. 2 ini udah cukup sebenarnya, menggambar fungsi kuadrat. Tapi kalau mau lengkap, cari titik puncaknya, XP dan YP. Begitu. Sekarang yang ini, ya. Titik potongnya tadi berarti Y sama dengan 0. X kuadrat tambah 4X kurang 5 sama dengan 0. Ini kan bisa difaktorkan. Dikalikan minus 5, jumlahkan plus 4. Berarti 5 dengan min 1. Maka X sama dengan min 5, atau X sama dengan 1. Inilah dia. Nah, kita gambar. Min 5 agak 1. Misalnya di sini min 5, X-nya, ya. 1 di sini. Nah, parabola terbuka kemana? Ini kan A-nya positif. Ke atas. Puncaknya tengah-tengah sini, ya. Nah, bisa dihitung sendiri sebenarnya. Sumbu simetrinya. Buka ke atas seperti inilah kira-kira. Nah, itulah parabola, ya. Ini puncaknya. Kita hanya menggambar sketsanya saja. Oke, ini kalau disuruh gambar seperti ini. Kira-kira kurang lebih seperti ini. Ya, kalau mencari X puncaknya bisa pakai rumus min B per 2A. B-nya 4, berarti min 4 per 2 kali 1. Min 2, berarti ini titiknya min 2 di sini. Kalau mau dicari, ya. Nah, sekarang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Mana garis Y sama dengan X? Kalau kita gambarkan sebenarnya garis Y sama dengan X, ya kalau X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 1, dan seterusnya. Garisnya ini dia. Melalui titik 0,0. Gitu. Sumbu X, sumbu Y. Inilah garis Y sama dengan X, ya. 0,0. Seperti ini. Nah, dicerminkan terhadap garis ini. Ini kacanya. Kalau kita buat gambarnya tentu ini sama di sini, ya. Nah, ini pokoknya sama jaraknya dengan cerminnya. Berarti ini kemari, ini gini gambarnya. Ya. Ini sama. Inilah dia, ya. Oke. Nah, kurang bawah. Artinya apa? Berubah dia. Jadinya dia terbuka ke kanan, ya. Jadi parabola yang terjadi adalah terbuka ke kanan, bukan ke atas atau bawah. Terbuka ke kanan. Nah, cara simpelnya gini aja. Ya. Y gantikan dengan X di sini. X gantikan dengan Y, gitu aja. Maka bayangan pertama, X-nya ganti dengan Y-nya ganti dengan X. Berarti bayangan adalah X sama dengan X-nya ganti Y. Y kuadrat tambah 4X kurang 5. Seperti itu. Ya. Ini cara mudahnya. Inilah bayangan setelah dicerminkan garis Y sama X.
X-nya Y ya, ini X. Nah, sekarang kemudian digeser ke arah sumbu X positif sejauh 2 satuan. Nah, untuk pergeseran ini perlu diingat ya. Pergeseran itu mudah. Kalau ada pergeseran, nanti kalau dia ke atas, Y-nya dikurang dengan A, atau A itu adalah besar pergeseran. Ya. Kalau ke bawah, Y-nya ditambah dengan A. Kalau ke kanan, X-nya dikurang dengan pergeserannya A. Gitu. Kalau ke kiri, X ditambah pergeseran. Nah, ini cukup mudah kalau ada pergeseran. Ya. Jadi pergeseran ini sekarang digeser ke arah sumbu X positif. Berarti kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kanan kan? Artinya ini ke kanan. Tinggal kalau ke kanan ganti X-nya ya, kurang dengan 2. Ini X-nya. Berarti langsung X kurang 2. Y-nya tetap. Gitu. Nah, ini dia. Maka ini 2 pindah ke sana. Persamaan sekarang adalah X sama dengan Y kuadrat tambah 4Y. Ini 5 tambah 2. Kurang 3. Selesai. Inilah dia jawabannya ya. Untuk soal nomor 7. Oke. Ini disimpan. Besok pagi kita lanjut lagi. Mungkin besok pagi bisa lebih fresh ya. Hari ini karena sudah sore. Yang penting dicatat, diulang-ulang. Oke. Nah. Bagaimana hari ini pelajarannya? Kira-kira anak-anak semua nih, kalian bisa dipahami? Saya kejar materi ini. Pelajaran ini kalau di SMP harusnya diajarkan di kelas 9 tentang fungsi kuadrat. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya padahal belum ditanya ya. Ada pertanyaan kira-kira nih? Ya, nggak ada ya. Seperti biasa, tidak ada pertanyaan. Nanti boleh dicoba saja soal-soal selanjutnya. Lebih bagus dikerjakan sendiri. Kita cari ide sendiri. Nah, besok pagi kita lanjut jam 8 sampai jam 10, pertemuan ketiga. Selasa nanti jam 3 lagi sampai jam 5, pertemuan keempat. Nanti Rabu jam 11 ke 5. Supaya kita dapat 6 pertemuan sebelum sampai tanggal 11. Karena belum ada kabar ya. OSP-nya tetap tanggal 11 Oktober atau diundur, belum ada ya. Nah, jadi terus saja berlatih-latih soal-soalnya diulang-ulang ya. Kita bahas-bahas. Oke, sampai sini saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya. Iya. Mana ini?